putaran cepat yang nyaris sempurna, Veda melesat ke posisi 3. Catatan waktunya begitu tajam hingga mampu mengungguli Joel Esteban yang harus puas di posisi 4 dengan selisih hanya 0,029 detik. Tipis, sangat tipis, namun cukup untuk menunjukkan satu hal penting. Veda kini benar-benar berada di level persaingan terdepan. Di atasnya, Maximo Quiles mengamankan posisi pertama, diikuti Guido Pini di posisi kedua. Keduanya memang tampil luar biasa sepanjang sesi, tetapi kehadiran Veda di posisi 3 memberikan warna berbeda dalam peta persaingan. Ini bukan sekedar hasil praktis, ini adalah sinyal bahwa Veda Ega Pratama siap bertarung. Sejak awal sesi, Veda terlihat fokus mempelajari karakter lintasan Jerez yang terkenal teknis. Setiap tikungan dilahap dengan penuh perhitungan, racing line-nya bersih, pengereman presisi, dan akselerasi keluar tikungan terlihat semakin matang dibanding seri-seri sebelumnya. Semua itu terasa seperti hasil dari satu proses panjang, proses belajar, proses bangkit, terutama setelah insiden yang ia alami di Amerika. Kini di Jerez, ia tidak hanya kembali, tetapi kembali dengan versi yang lebih kuat. Namun sesi praktis kali ini tidak hanya menghadirkan cerita manis. Di sisi lain lintasan, kabar kurang baik datang dari salah satu rivalnya, Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia tersebut mengalami crash dalam sesi yang sama. Insiden itu terjadi saat ia mencoba meningkatkan catatan waktunya di sektor tengah. Kehilangan grip di salah satu tikungan membuatnya tak mampu mengendalikan motor hingga akhirnya terjatuh dan gagal melanjutkan sesi secara optimal. Momen tersebut sempat membuat suasana lintasan menegang. Bendera kuning berkidar, beberapa pembalap harus mengurangi kecepatan. Namun di tengah situasi itu, Veda justru tetap mampu menjaga fokusnya. Ia tidak terganggu, ia tidak kehilangan ritme. Dan itu menjadi salah satu faktor penting yang membawanya tetap berada di papan atas hingga sesi berakhir. Di pitbox Honda Tim Asia, suasana langsung berubah menjadi penuh optimisme. Para kru terlihat puas dengan hasil yang diraih pembalap andalan mereka. Senyum mulai terlihat bukan hanya karena posisi P3, tetapi karena cara Veda mencapainya. Ini adalah perkembangan besar, terdengar salah satu anggota tim berkomentar. Dan memang performa Veda kali ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih matang, lebih siap. Tim bahkan mulai melihat peluang yang lebih besar di depan. Dengan posisi 3 di sesi praktis, bukan tidak mungkin Veda akan mampu melangkah lebih jauh di sesi kualifikasi. Bahkan membuka peluang untuk merebut podium saat balapan utama. Optimisme itu bukan tanpa alasan. Jika melihat data sektor, Veda mampu bersaing di hampir semua bagian lintasan. Tidak hanya cepat di straight, tetapi juga stabil di tikungan teknis yang menjadi kunci di Jerez. Kombinasi ini menjadi modal penting untuk menghadapi balapan yang biasanya sangat ketat. Lebih dari itu, mentalitas yang ia tunjukkan juga menjadi sorotan utama. Di saat banyak pembalap masih beradaptasi dengan kondisi lintasan, Veda justru terlihat nyaman. Ia tidak memaksakan diri, tetapi tahu kapan harus menyerang. Inilah yang mulai membedakannya. Ia bukan lagi sekedar rookie yang belajar. Ia mulai terlihat seperti pembalap yang mengerti permainan. Sementara itu, hasil ini juga memberikan tekanan tambahan bagi para rival. Maximo Quiles dan Guido Pini memang masih berada di atas, tetapi jarak yang sangat tipis menunjukkan bahwa persaingan akan sangat terbuka. Dan Veda ada di tengahnya, siap memanfaatkan celah sekecil apapun. Kini menjelang sesi berikutnya di Jerez, satu pertanyaan besar mulai muncul di pedok. Apakah ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah Veda Ega Pratama mampu menerjemahkan performa impresif ini menjadi podium nyata di hari balapan? Atau justru drama lain masih menanti di lintasan Jerez yang penuh kejutan ini? Yang jelas, satu hal tidak bisa dibantah lagi, bahwa Veda telah mengirim pesan keras kepada semua rivalnya, bahwa ia tidak datang ke Jerez hanya untuk ikut serta. Ia datang untuk bersaing, dan mungkin untuk menang. Menurut kamu, dengan performa seperti ini, apakah Veda sudah cukup siap untuk naik podium di Jerez? Atau masih ada tantangan besar yang harus ia hadapi di sesi kualifikasi dan balapan nanti? Hasil impresif yang ditorehkan Veda Ega Pratama di sesi praktis Moto3 Jerez 2026 rupanya tidak hanya mengguncang pedok, tetapi juga mulai menarik perhatian sosok-sosok besar di dunia balap. Salah satu yang paling menyita perhatian datang dari legenda aktif MotoGP Marc Marquez. Nama besar asal Spanyol itu dilaporkan ikut notice dengan apa yang ditunjukkan Veda di Circuito de Jerez Ángel Nieto. Bukan sekedar melihat hasil di papan waktu, tetapi cara Veda mencapainya yang dinilai sangat berbeda dibanding kebanyakan rookie.
Di tengah sesi praktis yang penuh tekanan, insiden, dan perubahan kondisi lintasan, Veda mampu tampil stabil dan mengunci posisi ketiga. Hal ini dinilai bukan sesuatu yang biasa, apalagi mengingat statusnya yang masih dalam tahap awal karir di level dunia. Dan disinilah komentar Marquez menjadi sorotan. Dalam sebuah kesempatan berbincang dengan media di pedok, sang juara dunia berulang kali itu tidak ragu memberikan pandangan jujurnya. Ia bahkan menekankan bahwa yang membuatnya terkesan bukan sekedar hasil, melainkan pendekatan balap yang ditunjukkan Veda. Yang saya lihat dari dia bukan hanya soal cepat, ungkap Marquez. Pernyataan itu langsung menarik perhatian. Karena ketika seorang pembalap sekelas Marc Marquez berbicara soal lebih dari sekedar cepat, itu berarti ada sesuatu yang spesial. Dia tahu kapan harus mendorong dan kapan harus menahan. Itu tidak mudah untuk pembalap muda. Kalimat tersebut terasa sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Dalam dunia balap motor, kemampuan mengatur ritme adalah salah satu aspek paling sulit dikuasai. Banyak pembalap muda terjebak dalam ambisi, terlalu memaksakan diri, dan akhirnya melakukan kesalahan. Namun Veda justru menunjukkan kebalikannya. Dia sabar, dia membaca situasi, dan ketika momen datang, dia menyerang. Marquez bahkan secara tersirat membandingkan kualitas tersebut dengan karakteristik pembalap top dunia. Biasanya itu yang membedakan pembalap bagus dan pembalap yang bisa jadi besar di masa depan. Tambahnya, komentar ini sontak menjadi perbincangan hangat. Bukan hanya karena datang dari seorang legenda, tetapi juga karena konteksnya. Marquez dikenal sebagai sosok yang sangat selektif dalam memberikan pujian. Ia jarang berbicara berlebihan, apalagi kepada pembalap yang masih berada di kelas bawah. Namun kali ini, ia tampak benar-benar memperhatikan. Lebih jauh lagi, Marquez juga menyoroti satu aspek yang sering luput dari perhatian publik, yakni cara Veda menghadapi tekanan setelah insiden di seri sebelumnya. Setelah crash, banyak pembalap butuh waktu untuk kembali percaya diri, ujarnya. Tapi dia langsung kembali dan tampil seperti itu menunjukkan mental yang kuat. Pernyataan ini menjadi salah satu poin paling penting. Karena di level profesional, mental seringkali menjadi pembeda utama. Skill bisa dilatih, teknik bisa diasah, tetapi mentalitas itu adalah sesuatu yang harus dibentuk melalui pengalaman dan karakter. Dan Veda, di usia yang masih sangat muda, sudah mulai menunjukkan fondasi tersebut. Tak heran jika komentar Marquez ini langsung mendapat respons luas dari berbagai pihak di pedok. Banyak yang mengangguk setuju. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa ini adalah salah satu bentuk validasi terbesar yang bisa didapatkan oleh seorang pembalap muda. Ketika seorang juara dunia melihat sesuatu dalam dirimu, itu berarti potensimu memang nyata. Di sisi lain, pujian ini juga menjadi semacam peringatan halus bagi para rival Veda, bahwa pembalap asal Indonesia tersebut kini tidak hanya diperhitungkan oleh sesama rider Moto3, tetapi juga mulai masuk radar para pembalap kelas utama. Dan itu bukan hal kecil. Di garasi Honda Tim Asia, kabar tentang komentar Marquez ini disambut dengan penuh kebanggaan. Bagi tim, ini bukan sekedar pujian, tetapi bukti bahwa kerja keras mereka dalam mengembangkan Veda mulai terlihat hasilnya di mata dunia. Atmosfer optimisme pun semakin terasa. Dengan hasil P3 di sesi praktis, ditambah pengakuan dari pembalap sekelas Marc Marquez, kepercayaan diri Veda diyakini akan semakin meningkat jelang sesi berikutnya. Namun di balik semua itu, tantangan justru semakin besar. Karena ketika ekspektasi naik, tekanan pun ikut meningkat. Kini Veda tidak hanya membawa harapan tim, ia juga membawa perhatian dunia. Pertanyaannya adalah, apakah ia mampu menjaga konsistensi di tengah sorotan sebesar ini? Atau justru tekanan tersebut akan menjadi ujian berikutnya dalam perjalanan karirnya? Yang jelas, satu hal sudah pasti. Komentar Marc Marquez ini bukan sekedar pujian biasa. Ini adalah sinyal bahwa Veda Ega Pratama telah melangkah ke level berikutnya, di mana setiap gerakannya mulai diperhatikan oleh para legenda. Dan jika ia mampu menjawab semua ekspektasi itu di lintasan, maka bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan lahirnya bintang besar berikutnya di dunia balap motor. Menurut kamu, apakah pujian dari Marc Marquez ini akan menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk tampil lebih ganas di kualifikasi dan balapan nanti? Atau justru menjadi tekanan baru yang harus ia hadapi? Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.